Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan sudah siap menerima materi pelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, lagu wajibnya yaitu Hari Merdeka. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah, anak-anak, seperti kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang wujud benda. Apa saja sih wujud benda, anak-anak? Ayo coba sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama, wujud benda yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati slide PowerPoint dan video pembelajaran di Google Meet atau WA tentang perubahan wujud benda, mencair, peserta didik menganalisis perubahan wujud benda. Mencair pada benda padat dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati slide video PowerPoint dan video pembelajaran pada Google Meet atau WA tentang perubahan wujud benda mencair, peserta didik dapat membandingkan perubahan wujud benda mencair pada benda padat dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati slide PowerPoint dan video pembelajaran di Google Meet dan WA tentang perubahan wujud benda mencair, peserta didik dapat melakukan percobaan dengan teliti. Yang terakhir, dengan melakukan percobaan secara mandiri dengan penuh tanggung jawab, peserta didik dapat membuat laporan perubahan wujud benda hasil percobaan dengan tepat. Adapun materi pembelajaran pada hari ini yaitu di tema 3, tentunya benda di sekitarku. Subtema 3 yaitu perubahan wujud benda, pembelajaran ke-1. Nah, langsung saja Ibu akan memulai materi pelajaran pada hari ini. Uraian materinya yaitu wujud benda. Jadi Ibu mengulang kembali, setiap wujud benda itu pasti setiap benda itu tentunya memiliki wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3 seperti yang kita ketahui, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, tas, buku, serta pensil merupakan benda padat, sementara minyak serta air itu berwujud air atau cair. Kemudian ada gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, dapatkah anak-anak menyebutkan contoh lainnya dari wujud benda? Tentunya seperti kalau di sekolah ada meja, kursi, itu termasuk benda padat. Nah, untuk benda cairnya tentunya seperti minuman sirup, adapun air putih, minyak, oli, dan lain sebagainya, itu bentuknya cair. Sedangkan gas yaitu ada gas helium yang terdapat pada balon. Kemudian silakan anak-anak amati, ada gambar yang sudah disediakan. Ini merupakan gambar dari
benda-benda padat cair serta gas. Silahkan diamati ya terlebih dahulu. Nah, kemudian benda padat tersebut merupakan benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah tentunya. Apa saja sih ciri-ciri dari benda padat ini, anak-anak? Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bentuk dan besarnya tetap, yang kedua menempati ruangan, yang ketiga yaitu mempunyai massa atau berat, yang keempat memiliki volume tetap, yang kelima memiliki kekerasan tertentu, yang terakhir yaitu ukuran dan warnanya tidak dapat diubah. Ukuran dan dari benda padat tersebut tidak dapat diubah dengan sendirinya, namun benda tersebut dapat diubah dengan sengaja, misalnya dengan cara dipotong, disobek, atau mungkin dipanaskan. Nah, benda padat merupakan jenis benda yang paling banyak di sekitar kita. Contohnya benda padat yaitu seperti kayu, ada juga boneka, kemudian keramik, kaca, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada benda cair. Benda cair merupakan benda yang dapat berubah bentuk wujudnya. Kemudian menurut bangun tempatnya karena molekunya itu bergerak bebas. Dan juga benda cair itu memiliki bentuk yang tidak tetap, jadi selalu berubah-ubah tergantung wadah tempat dia diletakkan. Karena hal ini bentuk benda cair itu selalu berubah-ubah, tidak tetap ya. Yang mana benda cair ini mengikuti wadahnya. Kemudian sifat lain dari benda cair yang tentunya anak-anak harus ketahui sendiri yaitu ialah mempunyai kemampuan mengalir. Semua benda cair itu dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat adanya pengaruh gaya gravitasi. Kemudian benda cair itu juga memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama bentuknya dapat diubah mengikuti wadahnya, yang kedua mempunyai massa, yang ketiga permukaan benda cair ini tenang, akan selalu datar. Kemudian yang terakhir itu dapat melarutkan suatu zat tertentu. Kemudian ada pun beberapa contoh dari benda cair ini yaitu ada minyak, ada air minum, jus, susu, dan lain sebagainya yang anak-anak sudah ketahui. Kemudian yang ketiga yang kita bahas yaitu ada benda gas. Dari antara dua jenis benda sebelumnya, gas dikenal sebagai benda yang bentuknya itu asing dan tidak terlihat dan tidak dapat kita sentuh. Tentunya benda gas sendiri sebenarnya dapat dirasakan bahkan dicium baunya seperti benda cair. Benda gas memiliki sifat yang menempati suatu ruang. Adapun ciri-ciri dari benda gas ini yaitu dapat mengisi ruang, berubah bentuk, kemudian menekan ke segala arah. Yang terakhir yaitu bergerak ke segala arah. Volumenya berubah-ubah karena gas dapat memulai mH. Meskipun benda gas ini tidak terlihat, anak-anak, benda gas ini sebenarnya ada di sekitar kita loh. Nah, mari kita mulai dari udara yang biasa kita hirup, itu merupakan gas yang mana digunakan untuk memasak, itu juga gas. Kemudian sampai dengan gas yang ada di balon udara, dan juga balon tersebut dapat terbang dan mengambang. Nah, selanjutnya ibu punya latihan di sini. Anak-anak telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda. Apa yang anak-anak ketahui dari sifat-sifat benda ini, tuliskan hasil pada kolom yang sudah disediakan. Misalnya di sini sudah ada benda, kemudian berdasarkan wujudnya itu apa saja, kemudian sifatnya dituliskan, dan contohnya juga dituliskan di kolom yang sudah disediakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan nanti ya. Nah, anak-anak memasuki materi selanjutnya yaitu perubahan wujud benda. Nah, bisa dilihat sendiri. Di sini sudah ada gambar. Di sini ada 6 perubahan wujud benda tentunya.
apa saja sih dalam perubahan wujud benda itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, anak-anak bisa menonton video pembelajaran yang sudah ibu share nanti di grup. Gimana, sudah adakah gambaran untuk materi ini? Kalau belum, kita bahas sama-sama tentang materi perubahan wujud benda dalam kesempatan kali ini. Macam-macam perubahan wujud benda, perubahan wujud zat, jenis-jenis benda yang memiliki sifat dan karakteristik juga akan mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Perubahan wujud ini bisa bermacam-macam karena setiap zat itu tentunya memiliki karakteristik yang tersendiri dan membuat benda tersebut memerlukan proses perubahan yang masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Nah, ini yang sering kita jumpai perubahan wujudnya. Yang pertama yaitu ada mencair. Apa sih mencair itu? Mencair itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi dari benda padat menjadi benda cair. Nah, agar terjadinya perubahan wujud mencair ini, maka memerlukan pemanasan kalor dan memerlukan zat benda tertentu. Kemudian yang kedua itu ada membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku ini kebalikan dari benda mencair, dari perubahan zat mencair. Artinya proses perubahan yang membeku ini melepaskan panas pada suhu yang dingin. Kemudian yang ketiga itu ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap merupakan perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada benda zat cair, namun bisa juga terjadi pada tubuh manusia. Kemudian yang keempat ada mengembun. Mengembun merupakan bentuk perubahan wujud yang dari benda gas kemudian menjadi benda cair. Mengembun ini terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhunya rendah, kemudian menjadi butiran-butiran air. Perubahan ini termasuk proses yang melepaskan kalor karena merupakan suhu yang rendah, karena membutuhkan suhu yang rendah. Kemudian yang kelima ada menyublim. Menyublim ini merupakan perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda gas. Proses perubahan ini membutuhkan kalor atau panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Nah, yang keenam itu ada terakhir mengkristal. Mengkristal ini merupakan perubahan wujud dari benda pada material gas menjadi material yang lebih padat atau dari gas ke padat. Jadi perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari suatu benda. Perubahan ini bisa anak-anak amati pada botol madu yang mulai muncul kristal gula lama-kelamaan. Nah, selanjutnya anak-anak ini ada alat dan bahan yang perlu anak-anak siapkan, yaitu yang pertama ada 2 buah kantong plastik yang merekat, yang kedua ada zipper, satu berukuran besar, satunya kecil, yang ketiga ada handuk kecil ataupun sarung tangan, kemudian ada 300 ml krim segar atau susu ataupun santan, kemudian 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, dan yang terakhir ada 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, percobaan kali ini cara membuatnya yaitu campurkan susu ataupun santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang, kemudian rapatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Kemudian
Yang kedua, memasukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik tersebut, lalu kocok sebentar agar es batu tersebut dan garam itu tercampur. Kemudian yang ketiga, masukkan kantong plastik yang sedang yang berisi susu dan santan itu ke dalam kantong plastik yang besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat berekat pada kantong plastik besar. Nah, yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama kurang lebih 10 menit menggunakan handuk atau sarung tangan agar tangan anak-anak tidak terlalu dingin. Yang kemudian keluarkan kantong plastik tersebut, kemudian bersihkan dengan lap. Nah, dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Yang terakhir, buka kantong plastik tersebut dan tuangkan ke dalam gelas atau mangkuk. Nah, es krimnya pun sudah bisa anak-anak nikmati. Jadi ini adalah panduan bagaimana cara membuat es krim yang tentunya melibatkan perubahan wujud benda ya. Anak-anak bisa dengan bantuan orang tua dalam percobaan kali ini. Nah, ini ada kegiatan ayo mengamati. Anak-anak bisa melakukan dan mencermati tentang perubahan wujud benda. Sekarang tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini sudah ada contoh, yaitu membeku. Jadi sebutkan perubahan apa yang terjadi, yaitu di sini untuk membeku dari cair ke benda padat. Kemudian contohnya yaitu disebutkan ya, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Nah, anak-anak memasuki materi selanjutnya. Di sini ada bahan dasar dari perubahan wujud benda. Ada benda alami, ada juga benda buatan yang tentunya dibuat oleh manusia. Semua benda buatan manusia itu tentunya tersusun atau dibuat dari bahan-bahan tertentu. Apa saja ya benda-bendanya? Yang pertama, benda berbahan dasar kayu. Yang kedua, berbahan dasar karet. Yang ketiga, logam. Keempat, plastik. Yang terakhir adalah kaca. Nah, yang pertama pembahasannya yaitu tentang benda berbahan dasar dari kayu. Kegunaannya untuk apa sih? Tentunya untuk penyangga untuk penyangga atap dan tiang. Kemudian membuat alat-alat rumah tangga seperti lemari, meja, ada kursi dan lain-lain. Kemudian di sini sudah ada gambar contohnya, bisa anak-anak lihat yang benda-benda tersebut terbuat dari kayu. Ada kursi, meja, ada pensil. Nah, kemudian yang kedua itu berbahan dasar dari karet. Karet ini merupakan terbuat dari olahan getah pohon karet. Nah, ada banyak contoh benda yang terbuat dari karet, seperti penghapus yang anak-anak gunakan. Kemudian ada ban, bisa ban motor, ban sepeda, ban mobil. Kemudian ada sendal yang biasa digunakan untuk berpergian kemana-mana. Kemudian ada karet gelang. Kelebihan benda ini yaitu terbuat dari karet karet ini bahannya ringan, tidak berkarat, tahan rayap, dan mudah untuk dibentuk. Meski demikian, kekurangannya tentunya yaitu antara lain tidak terlalu tahan dengan panas. Nah, selanjutnya yaitu ada bahan logam. Logam ini terbuat dari hasil pengolahan tambang logam seperti besi, nikel, atau tembaga. Contohnya yaitu ada kerangka mobil, sepeda, pisau, dan juga paku. Kelebihan logam ini yaitu lebih tahan dengan panas serta dapat didaur ulang, kemudian tidak pecah, tidak mudah hancur, sangat kuat, dan cukup mudah dibentuk. Kekurangan dari logam ini yaitu berkarat dan juga masanya berat. Kemudian selanjutnya itu plastik. Plastik ini terbuat dari olahan biji plastik. Contohnya benda yang terbuat dari plastik itu ada pembungkus, ada tumbler, ada kresek, ada juga mainan. Nah,
kekurangan bahan plastik ini yaitu kekurangannya yaitu mudah terbakar serta menyebabkan pencemaran yang tidak baik untuk kesehatan. Serta adapun kelebihannya dari plastik ini yaitu mudah dibentuk, tahan lama, tahan air, serta tidak berkarat. Nah, selanjutnya olahan dari bahan kaca. Kaca ini terbuat dari olahan biji kaca. Kekurangan bahan kaca yaitu mudah pecah tentunya. Sedangkan kelebihannya yaitu tidak berkarat, ringan, tahan rayap, tahan air, dan mudah untuk didaur ulang. Selain berdasarkan bahan penyusunannya, benda juga bisa digolongkan berdasarkan bentuk dan kegunaannya. Nah, anak-anak di sini sudah ada tabel untuk anak-anak isi, yaitu amati benda-benda di sekitar anak-anak. Apakah benda tersebut bahannya terbuat dari kaca, terbuat dari logam, karet, ataupun terbuat dari kayu ya. Nah, anak-anak bisa melihat di sekitar anak-anak. Misalnya di dekat anak-anak ada meja. Nah, meja tersebut terbuat dari bahan apa? Nah, nanti ditulis bendanya. Misalnya di sini ada gelas. Nah, bahan pembentuknya yaitu kaca. Kalau meja, bendanya yaitu meja. Kemudian bahan pembentuknya tentunya yaitu kayu. Nah, silakan dikerjakan ya. Demikian saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun hal-hal yang kurang jelas silakan ditanyakan. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagikan materi ajar ini dan juga RKPD-nya sudah dibagikan di grup. Nanti silakan RKPD-nya bisa anak-anak kerjakan juga ya. Jangan lupa tugas yang sudah diberikan tadi juga dikerjakan. Akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, dan tentunya anak-anak harus sering belajar ya, dan juga semangat dalam menggapai cita-citanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.